Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Surat Maryam ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Fikri Granda Setiawan dapat menjumpai Anda di program Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Seperti biasa sebelum berbuka puasa kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam yang tentunya untuk meningkatkan khasanah keislaman kita pada sore hari ini. Nah, sore hari ini saya tidak sendiri karena di samping saya telah hadir Ustadz Rudi Sulaiman yang akan membagikan ilmu kepada kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat kita. Dan saudara, tema yang kami angkat pada sore hari ini di Takjil yaitu kiat agar Ramadan lebih bermakna.
Nah, seperti biasa di segmen pertama kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung di mana saja kalian berada di kota Pangkal Pinang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah puasa. Tentunya kita sudah melaksanakan puasa beberapa hari belakangan ini dan insya Allah kita akan menyelesaikan puasa kita sampai 30 hari. 30 hari kemudian, dan itu sesuai dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melengkapi sudah lengkap, artinya sudah lengkap bulan Sya'ban itu, kita segera untuk berpuasa fi ghurrah Ramadan, di awal bulan Ramadan. Kemudian berpuasa tentunya tidak hanya sekedar berpuasa, tidak hanya sekedar menunaikan apa yang telah ditetapkan kepada kita sebagai muslim dan mukmin. Berpuasa tidak juga sekedar kemudian memenuhi normativitas keislaman, ketika puasa itu merupakan satu rukun dari 5 rukun Islam yang ada, tapi diharapkan puasa kita ini puasa yang benar-benar berkualitas. Walaupun kemudian Allah tidak melihat, ya, tidak menilai fisik-fisik kita yang bersifat kasat mata, itu tidak dinilai oleh Allah, tapi yang dinilai oleh Allah itu adalah sesuatu yang terdalam. Al-Islam alaniyah, artinya ketika puasa bagian dari rukun Islam, disebutkan di dalam hadis Nabi, Al-Islam alaniyah, Islam itu yang tampak-tampak, yang zohir, wal iman batinah, dan keimanan itu sesuatu yang terdalam. Artinya dalam konteks puasa yang secara kasat mata kita lihat bahwa dia tidak makan, atau seseorang tidak makan, seseorang tidak minum, seseorang tidak melakukan hal-hal yang memang benar-benar dilarang di bulan Ramadan, kita menyimpulkan bahwa dia itu sudah berpuasa. Sebenarnya tidak sebatas itu. Ketika al-iman batinah, iman itu adalah sesuatu yang terdalam, yang ada di dalam kalbu kita. Artinya bila kita kaitkan dengan puasa, puasa kita itu diharapkan puasa yang tidak kasat mata. Artinya kita menunaikan puasa sebagai sebuah prestasi rohani. Dan kita warnai puasa itu dengan perbuatan-perbuatan keutamaan. Ya, fadailul a'mal. Kita bersedekah, kita berinfak, kita menyentuh orang dengan sentuhan-sentuhan kebaikan. Ketika kita sedekah misalnya di bulan Ramadan, diharapkan sedekah kita itu tidak diketahui oleh orang lain. Artinya kita benar-benar beriman. Apabila sedekah kita diketahui dan kita ingin diketahui oleh orang lain, nilainya menjadi kurang. Dan kualitas puasa ketika sedekahnya di bulan Ramadan, kita sambil berpuasa, kita sambil sedekah, tapi kita ingin diketahui orang puasa kita, dan kita ingin diketahui sedekah kita di bulan Ramadan. Nah, itu artinya kualitas puasa kita mungkin masih kurang. Nah, tadi disebutkan di surah Maryam itu kan disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faquli, maka katakanlah. Nah, jadi ini Jibril itu menyampaikan kepada Siti Maryam, ya katakan. Nah, kemudian dikatakan melalui firman Allah, inni nazartu, sesungguhnya aku bernazar, lirrahman, kepada Allah yang maha pengasih, sauma. Nah, sauma ini menahan untuk berbicara, artinya berpuasa yang sangat
berkualitas. Mudah-mudahan ya puasa kita bisa kita tingkatkan, tidak hanya sebatas memenuhi normativitas keislaman yaitu puasa, tapi kita tingkatkan menjadi lebih berprestasi ya secara rohani. Oke, baik. Terima kasih Ustadz sudah memberikan tausiah singkat di segmen pertama ini. Dan kami membuka pertanyaan untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya kepada Ustadz. Silakan mengirimkan pertanyaan ke media sosial kami. Dan kita akan melanjutkan kembali untuk perbincangan kita di sore hari ini dengan tema Kiat agar Ramadan lebih bermakna. Jadi tetaplah bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Masih bersama saya Fikri Granda Setiawan dan juga Ustadz Rudi Sulaiman yang akan berbagi kepada pemirsa di rumah dengan tema Kiat agar Ramadan lebih bermakna. Tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan tausiah singkat dari Ustadz. Dan di segmen kedua ini kita akan menanti pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah Ustadz yang sudah kita dapatkan juga. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kembali tausiah singkat kembali dari Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, para pemirsa TVRI Bangka Belitung di mana saja kalian berada di Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya, tidak hanya di bulan Ramadan sebenarnya kita berpuasa, tapi kita harus memposisikan suasana batin kita itu senang ya, secara kejiwaan kita senang, secara kalbu kita senang menghadapi bulan Ramadan. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa Ramadan ini penuh dengan keutamaan, bulan-bulan sebelumnya seperti bulan Rajab yang disebut sebagai momentum pensucian fisik ya, tazkiyatul badan. Nanti bulan Sya'ban itu disebut dengan momentum tazkiyatul qalb. Jadi mensucikan kalbu kita. Karena Sya'ban ini huruf sinnya itu kan syarafun, artinya kemuliaan. Huruf ainnya itu izzatun, keagungan. Huruf ba'nya birrun, kebajikan. Huruf alifnya ulfatun, ulfiyatun, artinya kelembutan, sentuhan kelembutan. Jadi hari-hari Sya'ban itu identik dengan kebajikan, kebaikan, kebajikan, sentuhan-sentuhan kelembutan, diakhiri dengan nuansa terakhir itu nun. Nun itu nur. Jadi nur itu bila kita lakukan tahapan-tahapan tadi, maka kita akan mendapatkan nur, cahaya. Jadi suasana batin kita, suasana kejiwaan kita di akhir Sya'ban itu benar-benar bersih, menyambut bulan Ramadan. Maka Ramadan itu kita seringkali katakan marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang, tapi khusus untuk Ramadan ulama berpendapat lebih banyak digunakan istilah marhaban. Jadi marhaban itu suasana batin yang welcome terhadap bulan Ramadan. Nah, kita mulai Ramadan itu dengan berpuasa dan perbuatan-perbuatan lain yang identik dengan Ramadan, itu seperti itu. Nah. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Dan kita sudah mendapatkan pertanyaan dari pemirsa di rumah yang ingin bertanya Ustadz. Ini dari Doni dari Pangkal Pinang Ustadz. Joni ya? Ya, dia bertanya Ustadz, bagaimana sih Ustadz cara kita agar memaknai Ramadan ini agar bisa semaksimal mungkin dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpuasa di Ramadan ini agar lebih bermakna, ya berpuasa tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi kita berusaha untuk menghiasi bulan Ramadan itu dengan perbuatan-perbuatan kebajikan. Nah, perbuatan-perbuatan yang baik. Ya setidak-tidaknya kita bisa bersabarlah di bulan Ramadan.
Jadi di bulan-bulan sebelumnya kita tidak sabar, di Ramadan ini kita lebih bisa sabar, lebih bisa, ya artinya saya akan niat misalnya Ramadan ini saya tidak mau marah, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru warabitu. Jadi kalau di bulan sebelumnya, di bulan-bulan yang lain itu kita sekedar sabar saja, di bulan Ramadan ini kita ikat diri kita. Jadi sabar itu kan sobara. Sabar yang paling rendah. Meningkat lagi sobara. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru. Jadi bahasa Arabnya fi'il madhinya sobara. Itu lebih bersabar. Warabitu, dan ikatlah jiwa kalian itu dengan kesabaran. Jadi sabar yang paling tinggi. Tadi di surah Maryam kan disebutkan di ayat 26 itu, di surah 19 itu artinya Maryam itu, Siti Maryam lebih bersabar. Bisa jadi sabar yang ketiga, sabar yang paling tinggi. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Jadi dijanjikan kepada orang-orang yang sabar itu bahwa pahala mereka ya sudah sangat luar biasa. Tidak usah dihitung-hitung lagi. Tidak usah dihitung. Tidak, karena dia berpuasa dengan penuh kesabaran. Berpuasa benar-benar menahan diri, menahan jiwa dari hal-hal yang sekecilnya, sekecil-kecilnya, minas sagair, beristighfar, berpuasa, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang lain itu yang baik tentunya, itu bighairi hisab, tanpa diperhitungkan lagi. Tanpa diperhitungkan lagi. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Itu seperti itu, ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Doni yang sudah bertanya tadi dari Pangkal Pinang. Semoga pertanyaannya sudah terjawab oleh Ustadz tadi. Ini pertanyaan dari Desi, Ustadz. Ya. Dari Perlang. Nah, ini bertanya, Ustadz saya ingin bertanya, selain kita melaksanakan puasa dan sholat tarawih, kegiatan seperti apa yang nilainya sama amalannya di bulan suci Ramadan ini? Ya, puasa ini memang berbeda dengan amal ibadah yang lain. Ya. Di dalam hadis riwayat Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian qala Allah azza wa jal, artinya ini hadisnya hadis qudsi. Maka kemudian disebutkan kullu amal ibni Adam illa syam. Setiap amal soleh Bani Adam, ya hamba Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu li. Bagiku. Wa ana ajzibih, dan saya dan kami, wa ana ajzibih, dan kami ya memberi pahala, memberi pahala terhadap itu. Maka kemudian disebutkan wasyam junnah. Dan puasa itu adalah perisai. Artinya ibadah puasa itu benar-benar dinilai dengan nilai tersendiri oleh Allah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Tadi ketika pertanyaannya kegiatan apa? Ketika puasa itu identik dengan Ramadan, maka kemudian kita lekatkanlah kegiatan-kegiatan yang lain. Selain sedekah, selain infak, kemudian ada kewajiban kita berzakat. Setidak-tidaknya misalnya zakat fitrah kita mulai dari awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kita bisa memperbanyak merenung diri misalnya. Tadi kan saya menyebutkan sabar. Salah satu bentuk untuk menahan diri, misalnya meningkatkan kesabaran itu, yaitu dengan misalnya beriktikaf. Jadi Nabi Muhammad itu
kegiatan Nabi itu identik dengan iktikaf. Jadi fi asril awakhir, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu bertingkat, misalnya seringkali kiai atau ustadz menyebutnya awwaluhu rahmah ya. Pertama rahmat, anugerah, kemudian wawasatuhu atau wa'ausatuhu maghfirah. Nanti terakhir itu itkun minan nar, terjaga dari api neraka. Artinya identik puasa kita yang di 10 pertama, kedua dan ketiga itu harus ada tahapan. Harus Tidak ada boleh tahapan. boleh turun. Ini 10 terakhir sibuk mengumpulkan Tupperware misalnya. 10 terakhir jumlah jamaah sholat di masjid tertentu sudah mulai berkurang. Jadi 10 pertama 12 rakaat penuh misalnya. 10 kedua tinggal 6 rata-rata, 10 ketiga sudah tinggal 2 rakaat lagi, bahkan hanya bukan 2 rakaat, mohon maaf, sob. Jadi di 10 pertama banyak sobnya, kemudian 10 kedua setengah sobnya, bukan rakaat ya, rakaat itu jumlah rakaat sholat bilangan. Yang ketiga ini sobnya tinggal 1 sob, tinggal imam dan beberapa makmum pilihan saja ya. Jadi itu artinya kan tidak meningkat, tapi malah menurun. Sibuk ke Ramayana, sibuk ke pasar. Coba nanti kita lihat aja lah, nanti di Ramadan ini beberapa hari yang sudah kita laksanakan ini, nanti kita lihat bagaimana nuansa Ramadan kita itu seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk Desi dari Perlang yang sudah bertanya tadi. Dan ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Selain puasa Ramadan, adakah puasa yang lainnya di bulan lain yang nilainya sama, yang diwajibkan juga? Silakan Ustadz. Ya, puasa wajib itu pertama puasa Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian puasa yang lain yang wajib itu ya puasa nazar. Puasa nazar. Ya, nazar. Misalnya kita misalnya kalau saya lulus ujian, maka saya akan puasa 3 hari. Nah, kita harus puasa. Ya, kita wajib berpuasa karena kita sudah berniat. Kalau saya lulus misalnya PNS, saya akan berpuasa 40 hari misalnya itu. Nah, kita harus menunaikan nazar kita itu. Atau mungkin juga biasanya puasa-puasa wajib itu disebut dengan puasa riyadhah. Puasa riyadhah itu puasa bagi orang-orang tertentu. Misalnya puasa, ya sebenarnya bukan puasa wajib, jadi semacam iltizam. Jadi dia punya iktikad, punya semangat untuk berpuasa Senin Kemis. Jadi selama 1 tahun ini, selama saya belum dapat pacar misalnya, selama sebelum saya bisa menikah, saya akan puasa Senin Kemis secara terus-menerus tanpa henti misalnya. Maka dia seakan-akan dia wajib itu. Jadi dia iltizamkan dirinya untuk berpuasa. Atau ada puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Atau memang ada puasa khusus yang memang benar-benar ya seseorang berbaiat dengan gurunya atau dengan kiainya, dia puasa sekian tahun untuk mencapai satu tujuan tertentu. Artinya disebut dengan ya riyadhah untuk orang-orang tertentu. Nah, kalau kita yang biasa-biasa saja, jangan coba-coba untuk berpuasa seperti itu. Nah, karena puasa Ramadan pun ya mungkin sudah sangat memberatkan ya bagi orang-orang kita secara general, ya secara masyarakat umum. Ya marilah kita ya memperkuat itu ya. Oke, baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah. Dan kami masih memiliki segmen kembali Ustaz. Nanti kita lanjutkan pembincangan kita dengan tema kiat agar Ramadan lebih bermakna. Dan untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami, silakan mengirimkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan
kepada Ustadz yang hadir di sore hari ini. Kita Iya. akan lanjutkan kembali perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Ilahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Takjil Takarub ke Jalan Ilahi. Masih bersama dengan Ustadz Rudi Sulaiman dan juga saya Fikri Setiawan di sore hari ini dengan tema kiat agar Ramadan lebih bermakna. Ya. Nah, kita mendapatkan kembali pertanyaan Ustadz dari pemirsa kita di rumah, kali ini dari hamba Allah. Ini pertanyaannya bagus sekali. Apakah sedekah juga bisa mensucikan diri kita, Ustadz? Oh iya. Ya, pastinya begitu. Jadi perbuatan atau kita sebut dengan aktivitas ta'abbudi ya. Aktivitas yang bernuansa ibadah. Selain ibadah di bulan Ramadan. Ya, salah satunya adalah sedekah. Jadi secara konseptual sedekah itu tidak bersifat materi, jadi bisa disebut materi dan non materi. Tabassumuka li akhika sedekah, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Sedekah juga. Saya misalnya sebagai seorang dosen ya didatangi mahasiswa untuk bimbingan skripsi atau bimbingan yang lain. Saya membimbingnya dengan penuh ketulusan. Nah, itu juga ibadah. Apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan. Itu bisa kita kategorikan sedekah. Nah, tapi sedekah yang bersifat materi itu disebutkan hud min amwalihim sedekatan tutahhiruhum. Ambil dari harta-harta mereka itu satu hal yang disebut dengan sedekah. Nah, sedekah ini dimaknai sedekah ansih dan juga dimaknai dengan sedekah dalam pengertian bisa ke zakat, ke infak, ke yang lain-lain ini. Ya. Ini sedekah dalam pengertian materi. Materi yang harus kita keluarkan dalam bentuk ya harta kekayaan kita. Karena di sesudah kata-kata sedekah itu ada kata tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kemudian sebelumnya ada kata-kata min amwalihim. Jadi hud min amwalihim, ambil dari harta-harta kekayaan mereka berupa sedekah. Berupa sedekah artinya kan materi ini. Tutahhiruhum, dengan demikian tutahhiruhum, hal ini akan mensucikan mereka. Mensucikan ini ya dari tohur atau tohir. Ya, tohur itu artinya suci. Suci dari hadas, suci dari najas. Ya, suci dari kotoran-kotoran. Nah, ditambah dengan watu zakihim, dan mensucikan jiwa mereka. Nah, maka dianjurkan lebih baik di bulan Ramadan. Jadi hudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, dikeluarkan di bulan Ramadan itu merupakan kebaikan-kebaikan dan juga akan mensucikan kita, baik suci secara fisik dan suci secara kejiwaan. Dan ada juga perbuatan-perbuatan lain ya selain sedekah, Nah, kita sekarang Ustadz, apalagi di era zaman digital, tentunya banyak sekali cara dari orang tua untuk meminta kepada anaknya berpuasa. Nah, terkadang salah satunya dengan menggunakan handphone, Ustadz. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kadang-kadang anak-anak
kalau kita berikan handphone, mereka tergiur untuk berpuasa. Nah, niat seperti ini salahkah atau tidak? Nah, mungkin bisa diulas lagi nanti setelah jeda berikut ini Ustaz ya. Baik saudara, kami harus jeda sejenak. Setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Masih bersama kami di sore hari ini dengan Ustadz Rusdi Sulaiman yang berbagi kepada kita untuk sore hari ini mensucikan diri kita dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, seperti pertanyaan saya tadi, banyak orang tua meminta kepada anaknya untuk berpuasa dengan mengiming-imingkan handphone. Diberi hadiah handphone. Ini gimana Ustadz dalam Islam pandangannya? Silakan Ustadz. Ya, para pemirsa TVRI Bangka Belitung di mana saja kalian berada di kota Pangkal Pinang dan sekitarnya, tidak ada masalah untuk memotivasi anak ya. Artinya ya itu kan cara kita ya, metode atau strategi kita ketika anak kita agak malas, ya kita pancing ya, kita beri handphone. Ya, kita beri handphone nanti setelah dia selesai puasa. Atau biasanya ada orang tua yang memberi upah ya. Satu hari nanti 1.000, kalau 30 hari ya 30.000. Tapi untuk anak-anak sekarang sehari 1.000 kurang ya. Mungkin seharinya 30.000. Ya, seharinya 30.000 atau sehari 10.000 lah gitu ya. Tapi kalau bisa janji-janji itu jangan diungkapkan di depan. Jadi ya mungkin untuk anak-anak tertentu yang usianya masih sangat ya di atas balita lah ya. Yang belum SD mungkin belum ya kelas 2 kelas 3 SD mungkin boleh-boleh saja. Tapi budak yang ya remaja menginjak dewasa ya tidak usah dijanjiin begitu ya. Artinya diniatin untuk diberikan sesuatu setelah dilaksanakan. Setelah dilaksanakan. Pasti asosiasi anak itu kan ke situ. Oh, tahun kemarin saya dikasih ini, maka tahun ini kalau saya puasa saya akan dikasih hadiah yang lebih besar lagi ya. Itu dalam berdakwah itu kita menyebutnya basyira, kabar gembira. Jadi basyira dulu, kabar gembira, baru nadhira. Nah, jadi sebenarnya mendidik anak pun atau membelajarkan puasa pun ya jangan menggunakan nadhira atau peringatan-peringatan yang terlalu strict ya. Kalau tidak puasa maka begini, masuk neraka. Kalau ini, jadi jangan terlalu normatif gitu. Ya, kita berdakwah pun kalau terlalu normatif ya tidak bisa juga maksimal itu ya. Sama dengan kita mengeneralisir bahwa semua orang harus berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita menyikapi ya warung-warung di Ramadan harus ditutup semua misalnya. Nah, tidak juga bijak ketika di Ramadan itu pasti ada orang sakit yang harus membeli nasi, ada orang yang dalam perjalanan yang melelahkan, yang juga mungkin terpaksa harus makan di warung yang tersembunyi. Tapi warungnya jangan dibredel gitu ya. Nah, mungkin kalau terlalu banyak mungkin boleh dibredel. Tapi representasi dari sekian banyak warung itu mungkin perlu ada warung yang terbuka, antisipasi karena di Ramadan pagi siang tidak masak ya mungkin mereka harus beli dan sebagainya. Ya Al-Qur'an saja menegaskan ya boleh tidak berpuasa dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi kita ini mengakomodir ya yang tertentu tadi ya. Ada orang yang sangat lemah yang tidak bisa berpuasa, ada orang ya
Ya seperti yang kita ceritakan dalam beberapa kesempatan. Jadi boleh kabar gembira itu bolehlah dilakukan dalam berdakwah. Jadi basyira wa nadhira, beri kabar gembira dulu baru peringatan-peringatan itu. Oke, baik Ustadz, dan kita masuk di segmen terakhir. Bisa berikan kesimpulan Ustadz kepada pemirsa kita di rumah terkait tema kita kiat agar Ramadan lebih bermakna. Silakan Ustadz. Ya, pemirsa di Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya, di mana saja kalian berada, tentunya pemirsa TVRI Bangka Belitung, sebagai khitam atau sebagai penutup, sebagai ikhtitam, saya mengajak usikum wa iyaya nafsi, mengajak dan terutama untuk diri saya sendiri, marilah kita menunaikan puasa kita yang tersisa ini secara optimal. Tentunya puasa yang kita bangun, puasa yang kita laksanakan, yang kita tunaikan itu ada puasa yang benar-benar istiqamah. Ya, puasa yang alat dawam, yang konstan, yang konsisten, yang tidak bocor ya, yang istiqamah. Kemudian puasa yang juga tumakninah, yang ada ketenangan di dalamnya, tidak berisik, tidak mengusik sana sini, tapi kita benar-benar menenangkan diri dengan puasa yang kita lakukan. Dan kita lakukan dengan penuh ihtiyat, dengan juga penuh sikap kehati-hatian di dalam beribadah. Kita menerima sebagai sebuah norma ya dalam bentuk perintah dari Allah biwasilati nabiyhi, melalui nabinya, dengan perantara nabinya, dan kita menerima itu sebagai sebuah bentuk penguatan peradaban kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berperadaban, yang senantiasa menunaikan ibadah puasa sesuai dengan waktunya. Wa'alaikum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Rudi Sulaiman telah berbagi pada sore hari ini apa yang disampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara, saya Fidra Nasyawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tasjil Takfur Jalan Ilahi. Kita berjumpa lagi esok hari. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.